Bagaimana memprioritaskan pekerjaan kita di saat manajer kita tidak peduli dengan apa yang kita kerjakan? Jadi pada presentasi pada kali ini, saya akan bahas mengenai bagaimana membuat prioritas kerja. Membuat prioritas tugas dapat membuat frustasi, apalagi jika atasan kita tidak memberikan arahan atau tujuan yang jelas. Survei yang dilakukan oleh Kaplan dan Norton mengatakan bahwa 90% karyawan tidak mengerti atau tidak memahami strategi perusahaan dan tidak mengetahui apa yang diekspektasi atau yang diharapkan dari mereka untuk mencapai tujuan tersebut. Masalah yang serupa juga terlihat dari hasil penelitian terbaru, yaitu para pemimpin dunia mengatakan bahwa mereka memiliki terlalu banyak prioritas sehingga prioritas-prioritas itu menjadi saling konflik. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya belajar untuk membuat prioritas pekerjaan sendiri sehingga kita bisa merasa puas dari pekerjaan yang sudah terselesaikan. Jadi materi ini akan membahas mengenai hal tersebut. Dalam membuat prioritas, yang perlu kita pahami pertama kali adalah kita harus mengambil ownership atau kita harus mengambil tanggung jawab. Menentukan prioritas adalah tugas kita. Jadi kita perlu mencek mindset kita atau pola pikir kita mengenai siapa yang bertanggung jawab untuk menentukan prioritas pekerjaan Anda. Yang tidak lain dan tidak bukan adalah diri Anda sendiri. Anda yang bertanggung jawab untuk membuat prioritas pekerjaan Anda. Seringkali kita menyalahkan atasan atau manajemen atas beban kerja yang membuat kita stres. Tapi sebelum itu coba kenali dulu bagaimana cara Anda membuat prioritas kerja. Seringkali yang menjadi masalah adalah bagaimana cara kita membuat prioritas kerja. Membuat prioritas kerja yang salah itu bisa membuat kita stres, tapi membuat prioritas kerja yang benar dapat membuat kita menuju kesuksesan. Nah, untuk menentukan prioritas kita bisa menggunakan dua kriteria ini, yaitu kontribusi dan passion. Otak tidak dapat mengolah informasi yang terlalu banyak, jadi kita harus membuat prioritas, kita harus memfilter, menyaring apa yang mau kita kerjakan, apa yang mau jadi prioritas. Penelitian menunjukkan bahwa terlalu banyak memiliki prioritas dapat melumpuhkan kemampuan kita untuk membuat keputusan yang dapat bermanfaat bagi kita. Maka tentukanlah pekerjaan mana yang menjadi prioritas. Ada dua kriteria untuk menentukan prioritas, yaitu kontribusi. Kontribusi membahas mengenai apa yang dapat menjadi kontribusi terbesar, dan passion. Passion membahas mengenai apa pekerjaan yang Anda sukai. Berdasarkan dua filter itu atau kriteria itu, maka kita bisa menentukan prioritas kerja dengan menggunakan framework yang terdiri dari kriteria contribution dan passion. Untuk pekerjaan yang memiliki kontribusi tinggi, artinya value of contribution-nya high dan passion-nya high, atau pekerjaan itu memang sesuai dengan passion kita atau kita sukai, maka jenis pekerjaan itu termasuk kategori prioritas, artinya pekerjaan ini harus menjadi prioritas kita. Nah, untuk pekerjaan yang memiliki value of contribution-nya tinggi, tapi passion low, artinya tidak kita sukai atau tidak sesuai dengan passion kita, artinya pekerjaan ini harus kita lakukan. Suka tidak suka, artinya kita harus bisa mentolerate. Mentolerate ketidaksukaan kita terhadap pekerjaan itu, mengalah, dan tetap melakukan pekerjaan itu karena pekerjaan itu memiliki nilai kontribusi yang tinggi. Lalu ada juga pekerjaan yang kita sukai tapi memiliki nilai kontribusi yang rendah. Artinya kategori pekerjaan ini adalah elevate. Artinya kita harus meningkatkan nilai dari pekerjaan yang kita sukai ini sehingga bisa memberikan kontribusi atau manfaat bagi perusahaan. Nah, ada juga pekerjaan yang nilai kontribusinya rendah dan passionnya juga rendah atau tidak kita sukai. Nah, jenis pekerjaan ini masuk ke kategori delegate. Artinya kita berikan ke pekerjaan ini ke orang lain yang memang bisa mengerjakan pekerjaan ini lebih baik, atau yang pekerjaan ini sesuai dengan tanggung jawab pekerjaannya. Untuk pekerjaan-pekerjaan yang harus kita tolerate, ada beberapa tips agar kita bisa memanage pekerjaan-pekerjaan yang ada di kuadran tolerate ini.
Pertama, pahami bahwa tidak semua pekerjaan akan sesuai dengan passion kita. Kedua, miliki growth mindset atau mindset yang bertumbuh bahwa Anda sedang belajar hal baru. Ini mungkin tidak sesuai dengan passion Anda, tapi Anda bisa belajar hal baru dari pekerjaan ini. Ketiga, sadari ini bisa menjadi petunjuk tentang pekerjaan yang sesuai bagi Anda. Bisa jadi ketika Anda melakukan pekerjaan yang tidak sesuai passion Anda ini, itu bisa membawa Anda ke arah jenis pekerjaan atau passion yang baru. Lalu untuk pekerjaan yang masuk ke kategori elevate, ada beberapa tips. Yaitu, pertama, temukan manfaat apa dari pekerjaan Anda yang bisa memberikan dampak kepada perusahaan. Coba temukan apa manfaat dari pekerjaan yang Anda sukai ini yang bisa menjadi kontribusi bagi perusahaan. Lalu, sadari peran Anda sekarang ini dan kegiatan apa yang dulu bermanfaat tapi kini kurang bermanfaat. Jadi, siapa tahu apa yang kita suka ini sudah tidak relevan lagi dengan perusahaan. Jadi kita harus sadar kalau itu tidak relevan lagi, dan berarti kita tidak perlu lakukan lagi dan kita mengalokasikan waktu kita untuk tugas-tugas yang lain. Nah, aplikasinya teman-teman bisa membuat 4 kuadran itu menjadi panduan ketika membuat agenda. Misalnya di kalender menggunakan Google atau di kalender fisik. Nah, caranya ketika teman-teman membuat agenda pekerjaan yang berada di kuadran 1 itu Anda beri warna kuning. Pekerjaan yang berada di kuadran 2 Anda beri warna ungu. Pekerjaan yang berada di kuadran 3 biru. Dan pekerjaan di kuadran 4 Anda beri warna ungu. Dengan demikian, Anda bisa memperlihatkan secara visual bahwa dalam seminggu atau sebulan, jenis pekerjaan kategori mana yang paling banyak Anda kerjakan. Ini akan membantu Anda untuk bisa melihat apakah saya sudah memprioritaskan pekerjaan saya pada pekerjaan yang memiliki nilai kontribusi tinggi terhadap perusahaan dan yang sesuai dengan passion saya. Atau banyak pekerjaan saya justru yang memberi kontribusi tinggi terhadap perusahaan tetapi tidak saya sukai. Atau bahkan, saya ternyata selama ini lebih banyak mengerjakan pekerjaan yang tidak saya sukai dan tidak memberikan kontribusi kepada perusahaan. Jadi metode ini bisa membuat kita melihat secara visual daftar kegiatan-kegiatan kita selama seminggu atau sebulan. Nah, kesimpulannya, jika Anda tidak mengatur waktu Anda, maka orang lain yang akan mengatur waktu Anda. Lalu alokasikan waktu utama Anda pada tugas-tugas yang berada di kuadran 1 yang memberi nilai kontribusi terhadap perusahaan dan sesuai dengan passion Anda. Lalu terakhir, dengan Anda melakukan prioritas pekerjaan, maka Anda akan mendapatkan hasil kerja yang bermakna, pengalaman bekerja yang memuaskan, dan energi yang meningkat. Terima kasih.